Wah, keren banget Bu Keren Linda. banget. Ya, kita Iya, sambut aja kita langsung sambut speaker kita yang luar biasa pada pagi ini, yaitu Recording in Bapak progress. Benny Kang Firmansyah. Bendi Firmansyah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan Teman-teman buat luar beliau. biasa. Keren, keren. Masya Allah, Wilujeng Kang Beni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Wabarakatuh. Bang. Oke, teman-teman semua di Cahaya dan Future Inc. Dan saya mau pertama-tama mari kita bersyukur dulu teman-teman ya. Hari ini alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat ya, nikmat iman ya teman-teman ya. Dan kita bisa nikmat silaturahim, bisa berkumpul. Ini alhamdulillah. Dan kedua juga kita mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mbak Saras pertama-tama mungkin yang udah menodong saya. Insya Allah. Tapi insya Allah saya belajar dari guru saya di sini, ada Kang Gusnul, Teh Vera, kakak kelas saya, beliau juga guru saya, dan Pak Gayu. Selamat, ini Pak Gayu, salam kenal Pak Gayu dengan Bu Endah. Masya Allah, ini saya kalau bicara di depan guru, saya ini benar-benar belajar di sini teman-teman ya, hari ini belajar bagaimana saya terus mengupgrade diri teman-teman ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharing juga saya selalu terinspirasi oleh Kang Gusnul. Beliau selalu berbagi, mudah sekali berbagi. Nah, itu yang saya contoh teman-teman ya. Jadi beliau adalah salah satu role model saya nih kalau di bisnis prudensial ini, luar biasa. Nah, teman-teman pun selamat datang semuanya, salam kenal. Bersyukur kita ada pandemi ini, tapi kita bisa silaturahim ya. Kalau offline mungkin beda lagi ceritanya mungkin ya teman-teman ya. Selalu ada hikmah. Hari ini saya benar-benar akan berbagi apa yang saya alamin, apa yang saya lakukan saat-saat ini teman-teman ya. Tidak untuk mengajari, tidak untuk apa, karena di sini orang-orang hebat semua, saya yakin di sini. Jadi mungkin ada 1-2 hal yang nanti saya sharing, yang bagusnya boleh teman-teman pakai, yang kurang cocoknya jangan dipakai ya teman-teman ya. Insya Allah. Hari ini mungkin saya perkenalan sedikit aja, mungkin tadi udah sedikit ya diceritain oleh para MC yang luar biasa. Saya memang anak tunggal teman-teman, saya anak tunggal, bersyukur dari seorang bapak tentara, seorang ibu PNS teman-teman ya. Bapak saya almarhum, beliau tentara, ibu saya seorang PNS sudah pensiun sekarang, jadi tidak ada latar belakang sama sekali pengusaha ya teman-teman ya, pebisnis. Jadi mungkin kalau ada yang sama-sama di sini itu tidak menjadikan kita kecil hati gitu teman-teman ya. Tapi sejak dulu saya pengen banget bercita-cita gitu ya, pengen punya usaha, punya bisnis. Sampai nyoba semua bisnis gitu ya, sama dulu pernah punya rental PS, pernah juara pernah saya jualan namanya baju teman-teman ya, baju distro gitu. Saya pernah juga jualan kue-kue basah teman-teman ya. Lalu cobain juga bisnis jual beli emas gitu ya. Jadi semua pernah dijalani dan ada pengalaman yang menarik dari situ bahwa memang satu usaha itu tidak mudah dilakukan gitu ya teman-teman ya. Butuh sistem, butuh ilmu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya bekerja juga alhamdulillah semua itu butuh perjuangan. Apa yang saya dapatkan jadi kerja di bank, pernah jadi penyiar TV gitu ya, kerja mungkin jadi resepsionis, semua ada perjuangannya masing-masing, ada ceritanya masing-masing dan itu tidak mudah, tapi saya terus perjuangkan gitu teman-teman ya. Saya perjuangkan karena saya pengen mandiri dan pengen memberikan yang terbaik buat keluarga. Sampai akhirnya saya bisa terjun di Prudential ini. Saya dikenalkan bisnis ini oleh leader saya yang luar biasa, Teh Ratih Komala Dewi. 2013 beliau datang ke saya. Saat itu saya masih kerja di Bank Jabar Syariah. Dan ya luar biasanya yang saya cari itu ada di bisnis ini, yaitu waktu, keluarga, dan percepatan income. Tapi kesini makin banyak dapetin hal yang luar biasa. Ada sahabat-sahabat yang luar biasa gitu ya, orang-orang yang mengajak kita semakin ngajak kebaikan gitu ya. Jadi ini makin kesini tuh makin bersyukur banget gitu ya ada di bisnis ini. Dan itu semua saya coba gitu teman-teman ya.
ternyata memang Prudential ini bisnis yang percepatannya luar biasa dan bisnisnya juga membantu orang, Masya Allah. Jadi sampai detik ini alhamdulillah itu semua yang saya dapatkan tadi yang disebutin oleh Pak Ariel sama Ibu Linda tadi ya, Bu Linda ya, betul ya? Linda, Pak. Bu Dinda, Bu itu Linda, semua ya. bukan karena hebatnya saya, teman-teman. Jadi itu semua karena pertolongan dari Allah, semua atas izinnya dan doa orang tua. Jadi bukan karena hebatnya saya mah cuma ngerjain aja, tapi yang paling penting itu ya Allah menolong, itu sih, teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau berbagi itu sedikit tentang background saya. Saya akan berbagi sedikit ya hari ini. Oke, kalau materinya tadi udah di Mbak Saras, udah bisa di-share belum, Mbak? Kang Benny boleh untuk di-clean karena IT kita sebentar. ada izin. Atau dari saya aja ya? Nggak apa-apa, dari saya coba. Dari Kang Benny juga boleh deh. Siap. Oke, dari saya coba. Bismillah. Nah, semenjak pandemi ini juga salah satunya itu hikmahnya itu jadi belajar Canva. Itu diajarin Kang Gusnul gitu ya, terus ngoprek-ngoprek sendiri gitu ya. Jadi bersyukur nih ada ilmu baru nih teman-teman ya, belajar Canva. Hari ini saya akan sharing tentang satu hal yang menurut saya coba lakukan, saya coba latih ini teman-teman ya, sampai detik ini saya terus terus lakukan teman-teman ya. Dengan cara menguatkan dan meluaskan niat teman-teman ya. Kepikiran judul ini ya karena emang lagi dilakuin gitu teman-teman ya. Jadi bukan yang nggak dilakuin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Teman-teman, boleh ya kita hari ini pagi-pagi kita bersedekah dulu teman-teman ya. Sedekahnya apa teman-teman? Kita berikan senyum terbaik di Zoom ya teman-teman ya. Kalau dulu ya, kalau lagi offline kiri kanan nih. Kasih senyum terbaik. Nah, ini kiri kanan gimana nih? Jadi susah ya. Open video ya, Kang Benny. Open video teman-teman ya. Open Kita video bersedekah ya. bareng ya teman-teman ya. Pagi ini kita bersedekah. Semua open video sekaligus salah capture ya. Sekaligus salah capture. Boleh, kita pengen ngasih senyum terbaik, sedekah terbaik hari ini. Boleh teman-teman ya? Open video. Oke, open video dulu ya. Oke, kasih yang paling terbaik teman-temannya, yang paling ceria, oke ya? 1, 2, 3. Oke. Nggak ngaruh ya, nggak sikat gigi juga nggak apa-apa. Nggak ngaruh ya, belum sikat gigi. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Kenapa? Ya saya belajar dari Korobi Oktober ya, ketika kita mau belajar itu kita harus happy hatinya ya. Kita harus happy, kita harus bersyukur. Nah, itu yang kita lakuin teman-teman ya. Mudah-mudahan sedekah teman-teman pagi hari ini akan jadi memulai harinya dengan lebih semangat ya teman-teman ya. Bismillah. Nah, yang kedua, nah insya Allah ya. Oke. Nah, yang kedua kita bersyukur. Oke. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Boleh ya teman-teman biar kita ngelek ya. Putuskah? Suaranya hilang. Putus ngelek ya. Suara hilang. apa syukur teman-teman hari ini, di hari pagi yang cerah ini ya teman-teman ya. Boleh ngechat ya teman-teman ya. Apa syukurnya hari ini teman-teman ya. Suara hilang, Pak. Ya. Kayaknya keluar ya? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Oke. Sabar ya. Oke, Mengholang. diganti Kang Gusnul dulu. Kang Gusnul, silakan. Jangan tuh. Mengholang kata Rita. Mengholang, Pak, mengholang. Ya silakan Ya, host. di-chat bersyukurnya. Jadi Bunda, tolong dihubungi dong. Udah dihubungi belum? Di WA, Tadi di WA. diminta chat bersyukurnya. Oh iya, Ya, kita bersyukur ya. yuk.
Sambil dicat kali. Pagi Dulu. apa? Ya, kenapa jadi tiap pagi di Silakan. grup sering sekali diingetin untuk bikin jurnal syukur, yuk kita bikin yuk, sekarang yuk bersyukur. Nah, Tapi nanti Kang Benny nggak bisa lihat kalau pas masuk. Dibacain Ya. aja nanti. Jadi kita bersyukur masing-masing sambil menunggu Kang Denny masuk ya, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pimpin Pak Gusno untuk kita semua memaksakan bersyukur. Ya, alhamdulillah dikasih selamat perjalanan Cilegon Jakarta tadi pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa janjian ketemu sama orang tua. Alhamdulillah. Ya. Bu Enda aja, Bu Enda kan 10 ahlinya. Teman ini nge-lag sinyalnya tiba-tiba. Temui 10 hal. Nah, Udah ini masuk dia. nih. Alhamdulillah. Aduh, bener-bener ini sempat nge-lag. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Nah, ini saya udah lihat. Alhamdulillah bisa sholat jamaah. Masya Allah. 15 tahun. Masya Allah, Bu Rita. Aduh, 15 tahun. Luar biasa nih. Masih kerjaan Cilegon Jakarta di pagi. Kang Gusno, Masya Allah. Temuan sama ortu, bisa makan enak. Aduh. Ya. Masya Allah. Ini suara saya masih ada? Jelas kah? Ada. Ah, ya, Ada siap, Kang, siap. masih. Kang. Siap. Aman, Kang. Ya, Pak, Waduh, nanti kita nyiapin jagain kalau andui nggak ya. ada dikabarin. Kita sarapan untuk suami, anak-anak. Masya Allah. Aduh, mau ketemu saya Pak Surya di CMD, Masya Allah. Itulah ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tadi, oke saya share screen ya. Share screen kembali. Ya ini yang saya kejadian teman-teman ya. Beberapa hari ke belakang sama sekarang ya. Saya juga belajar ini juga dari salah satunya ya apa? Dari Kang Hari Firman saya tentang high class response. Bahwa kita tuh situasi apapun, kalau kita bersyukur gitu ya. Kalau situasinya happy, bersyukur itu udah biasa ya teman-teman ya. Tapi gimana kalau situasinya sebaliknya gitu teman-teman ya. Tapi ada janji Allah nih, janji Tuhan bahwa kita bersyukur, nih aku menambah nikmat kepadamu. Teman-teman pernah ngerasa nggak, aduh dengan mensyukuri yang tadi disebut di chat itu tingkat kesyukuran kita tuh, tingkat bahagiaan kita tuh naik gitu teman-teman ya. Bahkan sebaliknya teman-teman ya, kalau kita mengingkari, maka azabku sangat berat. Nah ini berkaitan banget dengan hari-hari kita gitu ya. Hari ini kita diuji gitu ya, dengan pandemi, dengan COVID. Tapi kalau teman-teman bisa bersyukur, contoh kemarin misalkan saya juga sempat batuk-batuk teman ya, cuman pas di antigen negatif. Itu ketika lagi beribadah gitu ya, lagi baca apa, udah batuk-batuk. Aduh ya Allah, ini diambil nikmatnya sedikit aja gitu ya, udah luar biasa gitu ya. Kalau itu batuk negatif, Kang. Batuk negatif ya. Bener. Saya ciumannya masih oke, tapi ada demam gitu ya. Nah itu teman. Jadi kita kadang lupa bersyukur pas kita sehat gitu ya, pas kita bisa ini gitu ya teman-teman ya. Tapi yang hebatnya lagi kalau kita lagi batuk ataupun lagi diuji COVID misalkan gitu ya, panas dingin, tapi kita masih bersyukur. Aduh ya Allah, bersyukur nih sampai detik ini badan saya yang lain, mata saya, pendengaran saya, misalkan hanya penciuman yang dicabut misalkan teman-teman ya. Gimana kalau itu mata penglihatan kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar teman-teman. Nah dengan kita meresponin seperti itu teman-teman, maka akan ada apa ya, kalau bahasanya mah ya alam semesta meresponi juga nih gitu teman-teman ya, memberikan hal yang positif juga teman-teman. Nah ini yang saya sangat bersyukur sekali. Kalau orang-orang di luaran sana mungkin ada yang bilang pandemik ini, aduh ujian gini ya, mengeluh apa semua. Betul, memang di satu sisi semua bisnis terdampak teman-teman ya. Tapi saya ada kesyukuran yang sangat tinggi di hari-hari ini. COVID udah 2 tahun teman-teman ya. Salah satunya adalah Zoom ini teman-teman ya. Salah satunya. Melalui Zoom ini saya bisa ketemu sama orang-orang hebat. Yang udah biasa kita misalkan bertemu di Prudential Syariah ini semua ngumpul teman-temannya, bisa silaturahim, bisa mengumpulkan.
lalu ditemuin lagi sama orang-orang yang hebat baiknya gitu ya. Orang-orang baik, orang-orang yang menurut saya sangat menginspirasi. Mungkin ketika offline saya nggak punya kesempatan untuk mengundang mereka gitu ya. Ketika offline mungkin nggak bisa. Tapi sekarang kemarin ikut kayak Kang Gusnung ngajakin nge-slow gitu ya. Terus ikut lagi Kang Hari gitu ya. Itu saya sangat bersyukur sekali gitu teman-teman. Di satu sisi mungkin secara materi ada yang berkurang, tapi bersyukur ya kita di Prudensial, saya sendiri pribadi, alhamdulillah lah, sangat bersyukur sekali gitu ya. Dibanding teman-teman kita di luar sana yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya benar-benar ibarat katanya jatuh banget teman-teman ya. Nah hal ini yang yang saya rasakan ketika sekarang misalkan ketemu orang ya by Zoom, orang belum ngambil dulu, misalkan kita mau rekrut ataupun mau selling gitu ya teman-teman ya, mau bantu orang. Tapi ketika kita meresponinya dengan misalkan tidak sesuai ekspektasi, tapi kita alhamdulillah ya Allah hari ini udah bisa sharing nih ke orang nih, udah bisa mengamalkan ilmu nih teman-teman. Saya kira nanti keadaannya jadi berbeda, keadaannya akan jadi berbeda teman-teman. Teman-teman boleh coba ya teman-teman, apapun yang mungkin ada kejadian yang mungkin rasanya kurang pas, kurang sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Coba diawali dengan alhamdulillah ya Allah. Walaupun situasinya nggak bagus ya teman-teman, kita melatih aja gitu teman-teman. Atau puji Tuhan kalau teman-teman yang di sini ada yang saudara-saudara yang non muslim, puji Tuhan, bersyukur gitu teman-teman ya. Nah, maka itu akan meningkatkan, ya tadi, salah satunya imun, meningkatkan kebahagiaan gitu teman-teman ya. Nah ini yang saya lakukan teman-teman, dan ya pasti setiap pagi kita bersyukur masih diberi nafas oleh Allah ya, sama Tuhan ya. Nah ini janji Tuhan, janji Allah, pasti kalau bersyukur akan ditambah teman-teman ya. Tambahnya itu jangan hanya materi aja teman-teman, tapi hal-hal bidang lain. Nah, oke. Saya next. Nah tadi ya, saya belajar tentang respon, quality of your response equals to your quality of life. Nah ini saya belajar juga semenjak ada COVID, belajar di high class respon gitu teman-teman ya. Ternyata respon kita itu berbanding lurus dengan kualitas hidup kita, teman-teman ya. Dan kita harus yakin bahwa di dalam kesulitan itu selalu ada kemudahan. Tetapi di satu sisi kita harus berubah, teman-teman. Karena kita lihat COVID ini banyak mengubah hal, banyak mengubah bisnis, jadi bisnis modelnya jadi berubah. Cara kita juga mungkin berubah, yang dulunya sering offline, mungkin sekarang udah 80-20 atau bahkan udah 100%. Mau nggak mau kita harus namanya belajar lagi, belajar tentang gimana kita bisa bantu orang lewat online, kita bisa rekrut orang bisa lewat online, teman-teman ya. Dan kemudahannya apa? Yang teman-teman mungkin rasakan ya, ini kemudahannya teman-teman. Mungkin sekarang dulu presentasi gitu ya, kita harus ngongkos, kalau saya zaman dulu mau prospek atau mau rekrut orang ke Jakarta ya, perjalanannya itu Masya Allah ya, udah 2,5 jam, udah gitu ada ongkos tol gitu teman-teman ya, ada bensinnya, ada kita makannya di sana gitu teman-teman ya, dan hal lain, macetnya mungkin luar biasa ya, belum kita nungguin orangnya gitu ya. Tapi sekarang teman-teman, dengan adanya yang mungkin di satu sisi disebut kesulitan, tapi kita meresponinya ini dengan hal yang baik, alhamdulillah. Ya tadi, saya bersyukur kemarin sama nasabah di Jakarta, udah tinggal zooman, yuk zooman. Ibarat katanya ya teman-teman ya, kalau pagi-pagi zooman, belum mandi juga nggak akan kelihatan, tinggal cuci muka. Gitu ya. Ibarat katanya gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya, betul yang disebutkan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan apa ya tadi? Kemudahan bersilaturahmi saat ini itu lebih mudah. Ada salah satu teman kami di kantor, tahun ini mereka sangat bertumbuh sekali, dan mereka timnya itu antar kota, antar pulau. Ada yang di Papua, ada yang di Jogja, ada juga yang, maaf, ini suara saya masih kedengeran nggak? Saya kayaknya nge-lag. Nyaring Kang, nyaring, bagus.
Nyaring. Oke, siap. Oke, Oke. Kang. Aman. Aman ya, insya Allah. Aman. Jadi teman kami ini punya partner di Jakarta, di Depok, di Papua, di Jogja, di Sumatera, semuanya by online, rekrut by online teman-teman. Nah, dan itu bertumbuh, mereka kemarin udah dapat Star Club Leader gitu ya, produksinya sampai 1,4 miliar saat ini mungkin teman-teman ya. Nah, ini berkah dari COVID ini ya, tadi ada kemudahan tadi yang harusnya kita mungkin dulu itu ketemu orang harus misalkan ke Papua, kebayang ya teman-temannya ke Papua, ngerekrut orang. Nah, tapi sekarang dengan adanya Zoom ini, bersyukur sekali teman-teman, memudahkan kita. Bahkan kemarin aja saya baru ketemu orang gitu ya teman-teman ya, itu pakai motor nih teman-teman di Bandung ya. Di Bandung udah mulai rame nih, sekolah udah mulai 50%, nah udah mulai anak-anak sekolah offline, udah mulai macet-macet nih. Luar biasa ya. Pasti di Jakarta juga kalau kita diberlakukan. Kayaknya saya pakai motor, tapi di motor pun perjalanan itu 1 jam. Pulang pergi itu 2,5 jam lah teman-teman ya. Beda halnya dengan kita Zoom. Kemarin saya nge-Zoom. Teh, kita Zooman ya jam 9. Oke, Kang. Setengah jam atau 45 menit saya ngejelasin tentang konsep SIP gitu teman-teman. Udah beres. Di rumah kita bisa ngelihat anak. Di rumah kita bisa bareng-bareng sama keluarga gitu seperti. Nah, ini itu ada kemudahannya tuh di situ. Cuman ya kalau kita nggak mau berubah, ya berbahaya teman-teman. Salah satu tetangga saya ada di sini di kompleks saya ini di Margahayu Raya, suka ketemu di masjid. Dia jualan di Pasar Baru. Di Pasar Baru itu kalau di Jakartanya Tanah Abang ya. Di Pasar Baru itu hampir 70% orang bisnisnya tutup teman-teman. Apalagi yang mengandalkan untuk minjem ke bank, cicilan ya. Mereka udah nggak bisa bayar untuk bulanan kiosnya teman-teman ya. Itu luar biasa. Dan teman saya ini dia masih berkutat dengan offline teman-teman. Saya udah asaranin, Bang, ke online Bang, onlinein. Aduh saya nggak bisa nih, saya lulusan SD nih. Ya belajar gitu. Ya kita harus mau belajar teman-teman ya. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita belajar, kalau kita maunya tinggi pasti bisa teman-teman. Seperti itu teman-teman mungkin udah sering belajar lah di Prudential, kalau kita mau pasti kita bisa. Nah kita harus pelajari hal ini teman-teman ya. Nah jadi ini saya lakukan banget, saya coba hidupi banget teman-teman ya di sini ya. Quality of your response equals to your quality of life. Oke. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini penting teman-teman ya di hari-hari ini mungkin yang nggak mudah buat kami, buat kita semua gitu ya. Untuk ya tadilah untuk merubah sesuatu yang belum biasa itu pasti butuh proses. Tapi kalau kita memulai sesuatu aktivitas itu dengan doa, menjadi nilai ibadah dan amal teman-teman ya. Jangan sampai kita pergi dari rumah atau memulai sesuatu itu tanpa kita berdoa terlebih dahulu. Ketika nanti kita ketemunya dengan yang tidak sesuai ekspektasi kita mau ngerekrut orang atau selling ke orang, sayang teman-teman ya, nggak jadi nilai ibadah karena kita tadi meresponinya apakah dengan sabar, apakah kita dengan tetap optimis, tetap pantang-pantang menyerah ke orang itu. Tapi itu kan jadi nilai ibadah kalau kita awali dengan ya Allah hari ini saya mau merekrut orang ini, mudah-mudahan ini jadi partner saya yang baik ke depan, yang terbaik untuk bisa bisnis ini berkembang gitu ya teman-teman. Ataupun sebaliknya kita selling. Mudah-mudahan ini jadi kita bisa bantu keluarga ini gitu ya. Kalau teman-teman ikut di kelas leader yang di Syariah Leader itu kemarin kan baru ada yang sharing ibu yang early claim ya 1 miliar. Nah, itu dampak yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita bantu, teman-teman, di luar sana. Dan kita sedang membantu negara kita yang saat ini mungkin sedang suffering, teman-teman ya. Ya, kita bantu orang-orang yang mampu, yang menengah, mungkinnya middle class, atau di low itu, ngebantu juga negara kita mengurangi hutang gitu, teman-teman ya. Salah satunya ya, ini juga saya dapat dari Dr. Raditya. Oh, betul ya, kalau kita luaskan tujuan kita di Prudential bukan hanya tadi mempunyai bisnis yang growing, tapi di luar sana kita juga ngeluasin, oh
iya ya, kita tuh berkontribusi nih sama negara kita. Apa kontribusi kita? Kita mengurangi defisit-defisit hutang negara. Orang-orang yang mampu mungkin nanti tahun 2030 ada namanya apa? Meledak ya. Orang-orang yang menengah ke atas yang income-nya mungkin jadi besar gitu ya, teman-teman. Itu pasar kita, teman-teman. Maka itu luaskan niat kita, tidak hanya mungkin oh ya dapat komisi, oh ya dapat bonus atau apa. Tapi kita luaskan, teman-teman. Oh ya, saya di sini juga berjuang buat negara kita nih. Berjuangnya lewat ekonomi ini nih, ekonomi syariah, teman-teman ya. Kita bisa ngasih membangun generasi yang kuat. Kalau komunitasnya Kang Gusno, komunitas peduli masa depan, betul itu. Kita peduli masa depan, generasi-generasi ini harus kuat. Bagaimana ketika seorang kepala keluarga meninggalkan istri anaknya harus tetap punya edukasi yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Disitulah peran kita, teman-teman. Maka ketika kita sharing ke orang, mengedukasi orang, kita luaskan lagi, teman-teman. Selain kita menguatkan diri kita untuk untuk tetap mencapai goals-nya kita, tapi kita luaskan lagi goals-nya kita, teman-teman. Dan selalu segala sesuatunya libatkanlah Allah, libatkanlah spiritual kita. Karena biar hari-hari kita itu jadi pahala, jadi amal gitu, teman-teman ya. Walaupun misalkan tadi situasinya nggak sesuai dengan harapan, ya Allah nggak apa-apalah. Dengan sabar jadi pahala nih, jadi amal, teman-teman ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya. Kita juga, saya pribadi ya, coba memaknai pekerjaan kita, bisnis kita itu seperti apa sih. Ini yang membuat saya bensinnya lebih panjang, teman-teman ya. Dalam artian ya tadi, mungkin hari-hari ini banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin saat ini ada yang mungkin ya keluar, ataupun sementara lagi bagaimana gitu, teman-teman ya. Tapi kalau kita lebih memaknai lagi bisnis dan pekerjaan kita, apa sih pekerjaan kita ini utama yang tadi, kita luaskan, nggak hanya kita tuh untuk mendapatkan komisi, mendapatkan bonus, tapi ada dampak lain. Lebih luas lagi apa, teman-teman? Ini buat bekal kita, buat bekal amal kita, nanti ketika kita ya pasti meninggal juga, teman-teman. Nanti ditanya, kan itu dipertanggungjawabkan. Semua tubuh kita ini ngapain aja, melangkah kemana, teman-teman ya. Tim kita ngapain aja, teman-teman ya. Apakah kita mengajak ke kebaikan kah? Apakah kita sebaliknya, teman-teman ya, seperti itu. Sehingga niat kita itu di awal dan mindset kita itu ya tadi memberi, menolong, berbagi. Itu semua ya harus kita terapkan, teman-teman ya. Saya pribadi selalu mengasah terus ke tim saya, ke saya pribadi, niat yang baik, niat yang lurus, niat yang kuat. Niat yang kuat memberi, menolong orang, berbagi kepada sesama. Ya saya juga ditodong seperti ini juga misalkan baru beberapa hari sama Mbak Saras, karena itu tadi pengen berbagi aja, teman-teman. Pengen memberi. Mungkin ilmu saya sedikit banget, teman-teman. Tapi saya belajar banget dari guru saya nih, Kang Gusnul nih. Selalu kalau misalkan, Kang, sharing, siap. Kang Windu juga, Kang, ya insya Allah. Itu semangat memberi, semangat ya mungkin menolong kita yang mungkin saat-saat ini lagi nggak mudah gitu, teman-teman ya. Dan kita juga tadi berbagi apa yang kita punya gitu, teman-teman ya. Mungkin ada 1-2 hal yang bisa kita nanti ambil, teman-teman ya, seperti itu. Dengan kita meluaskan hal ini, insya Allah bensin kita, bahan bakarnya teman-teman di sini makin luas, nggak ada ujungnya. Saya ingat waktu itu saya ada punya nasabah, seorang ustadz ya, teman-teman ya. Ngobrol sama beliau, kata dia, Kang Beni, luaskan ya. Sekarang Kang Beni kan alhamdulillah pencapaian mungkin secara materi atau apapun itu udah cukup katanya. Nah luaskan lagi Kang, luaskan lagi niatnya, luaskan lagi untuk apa? Ya tadi, untuk misalkan kita bisa mengajak orang, kalau bahasa kita berdakwah gitu ya, mengajak orang ke kebaikan gitu ya. Apalagi kita bisa lagi mungkin mempunyai komunitas yang berdampak buat orang lain, komunitas-komunitas kecil atau yang mungkin bisa menolong banyak orang gitu ya, teman-teman ya. Luaskan lagi. Untuk apa ya tadi, buat bekal akhirat nanti nih. Kita pasti meninggal, nanti pasti ini dipertanggungjawabkan, teman-teman ya. Ilmu kita untuk apa, uang yang kita dapat untuk apa gitu, teman-teman ya. Luaskan lagi, teman-teman. Kalau mungkin udah cukup saat ini kayak Kang Gusno, mungkin secara financially teman-teman yang di sini Pak Gayu udah pada cukup, ya berbagilah gitu ya.
Diluasin lagi buat apa? Buat nolong orang lagi, sedekah lah, ada berkah box ya, Masya Allah gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Nah, kita ketika bicara final sprint teman-teman ya, ya ini juga kita penting. Kita masih ingat nggak dengan goals kita teman-teman ya? Dan kita ngukur juga nih, goals kita tuh udah sampai mana nih progresnya teman-teman ya. Ini berbicara kita tentang goals. Boleh teman-teman di chat ya, siapa nih yang udah berapa persen progresnya teman-teman ya. Alhamdulillah nih progresnya udah sekian. Saya pribadi teman-teman tahun ini pengen mempromosikan 2 AAD. Pengen juga ke London. Ini kenapa background-nya MU, Cristiano is back gitu ya. Saya pengen banget nonton di Old Trafford gitu teman-teman ya. Lagi visualisasi lah, ibarat katanya kita berhusnuzon sama Allah, meyakini, percaya, imani gitu bahwa ya Allah itu pasti akan memberikan prasangka hambanya itu sesuai dengan, ya prasangka hambanya itu sesuai ya dengan apa yang dia pikirkan. Jadi ya kita berprasangka baik aja. Ya Allah nih saya pengen mentadaburi, ya tadi meluaskan niat. Nggak hanya buat jalan-jalan ke London aja teman-teman ya. Tapi pengen tadabur alam tuh di sana tuh. Tadabur kotanya seperti apa. Pengen juga mungkin kita bersolat berjamaah di masjid sana gimana, seperti apa. Diluaskan lagi teman-teman. Boleh teman-teman di chat ya. Alhamdulillah nih misalkan udah ada yang achieve 100%. Alhamdulillah yang misalkan udah berapa persen boleh teman-teman. Jadi apa yang teman-teman dulu pernah canangkan di awal tahun nih, saya pengen A, pengen B, pengen C gitu ya teman-teman ya. Boleh tuh teman-teman, udah berapa persen. Saya pribadi kalau secara ini grup udah 50 menuju 60%, bismillah gitu ya teman-teman ya. Ya tapi tetap ikhtiar aja. Emang tugasnya kita itu emang berusaha kasih yang terbaik. Ikhtiar yang terbaik teman-teman ya. Jadi no matter how gitu ya, kondisinya seperti apa, kita mah tetap bergerak aja. Dan itu berikhtiar maksimal itu bagian jadi amalnya kita, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, ini berbicara tentang goals saya. Oke. Nah, ini berbicara tahun kemarin. Saya memberi makna yang dalam pada goals saya, dan dikuatin dan saya luaskan goals teman-teman ya. Jadi tahun kemarin tanggal 22 Februari kita buat namanya ini Dreamcatcher ya teman-temannya, satu project. Waktu itu apa sih yang jadi goals tahun 2020? Ya saya ini nih dipotong-potong ini, ada yang Kapadokia di sini ya. Ada rumah teman-teman ya. Ada mau ke London nih teman-teman ya karena mau ke Old Trafford. Pengen juga memberikan kenyamanan lebih buat keluarga gitu ya. Ganti mobil waktu itu ya. Mempromosikan 2 AAD dan pengen waktu itu umroh sama ke Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, saya berprasangka baik aja dan terus melakukan ikhtiarnya aja teman-teman. Beri makna yang dalam, ya Allah saya pengen menguatkan bahwa saya pengen mewujudkan impian orang yang tercinta gitu ya, orang yang paling saya sayang, yaitu tadi di keluarga saya ada anak saya, ada istri, ada ibu mungkin ya, pengen ngasih lebih lagi buat orang tua seperti apa gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ketika kita memaknai itu dengan dalam, goals kita kuatkan dan luaskan, dan ada orang-orang yang mensupport kita, alhamdulillah itu kejadiannya itu, ya alhamdulillah kemarin ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dapat itu semua gitu teman-teman ya, ke Turki bareng istri anak gitu ya. Alhamdulillah juga ini lagi progres juga, kemarin kita ada rezeki lebih, kita invest lagi gitu ya buat rumah. Tapi ini semua titipan teman-teman ya. Tapi saya bersyukur bahwa Allah tuh beserta dengan prasangka hambanya gitu ya. Saya mau berprasangka baik aja teman-teman. Ya Allah, ini pengen ini, ya Allah, pengen tinggal usaha aja, berikhtiar aja teman-teman. Sehingga apa yang kita prasangkakan, apa yang kita ikhtiarkan itu ya tadi, ya kita berusaha yang terbaik, dan Allah tinggal memberikan pertolongannya gitu teman-teman ya. Nah, saya akan cerita nanti di balik ini, activity apa yang saya lakukan teman-teman ya, bisa mendapatkan hal-hal ini seperti ini. Nah sebelumnya saya akan, biar nggak bosan, kita lihat video dulu ya teman-teman ya, sebentar. Oke, saya akan share video. Ini tentang goals ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi, ini juga menginspirasi saya ketika ini
ada share di di MDRT gitu ya, Muhammad Fadli. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Moving forward. Saya tidak pernah berpikiran untuk jadi pembalap sepeda. Saya suka sepeda karena nggak jauh dengan motor. Ada stangnya, ada handlingnya, ada remnya, jadi masih bisa masuk lah. Tapi ya di Sebentar. balik itu latihannya justru malah semakin berat dibandingkan balap motor. Oke. Maaf. Sebentar teman-teman. Aduh, ini. Ada suaranya kan teman-teman? Belum ada, Kang. Nggak Belum ada ada ya? sih, nggak ada suara. Nggak ada ya? Sebentar. Oke, ini masih muter juga. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Sekali lagi. Koneksinya kurang bagus sepertinya. Atau bisa dibantu IT mungkin para inspirasi di YouTube. Sebentar, saya coba ini download. Udah coba ya, oke. Maaf ya teman-teman, ini kendala. Yang M Fadli ya? Saya coba pindahin dulu sebentar, koneksinya kurang bagus. Mungkin bisa dari IT cari yang ini nggak? Mungkin bisa dibantu share. Ada, udah siap share. Oke, siap. Boleh. Dari IT ya? Iya. Baik. Siap. Stop share. Saya tidak pernah berpikiran untuk jadi pembalap sepeda. Saya tidak pernah berpikiran untuk jadi pembalap. Ada stangnya, ada handlingnya, ada remnya, jadi masih bisa masuk lah. Tapi ya dibalik itu latihannya justru malah semakin berat dibandingkan balap motor. Ya memang balap motor memerlukan skill yang sangat tinggi, tapi balap sepeda membutuhkan skill dan fisik yang prima. Dari kecil ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya cita-citanya menjadi pembalap motor.
Tapi kejadian 2015 telah mengubah jalan hidup saya. Saya sempat 2 minggu setelah amputasi nggak keluar rumah. Setelah 2 minggu tuh mikir lagi mau sampai kapan seperti ini. Saya masih muda, masih bisa aktif, masih bisa beraktivitas yang saya mau, ya harus saya berjuangkan. Untuk bisa bangkit kembali itu memang nggak gampang, tapi bisa. Untuk mencapai ke sana memang butuh pengorbanan. Kata-kata yang positif dari teman-teman, dari keluarga saya, terutama apalagi dari orang tua, selalu mendukung. Positifnya mereka aja yakin, masa saya nggak yakin gitu. Saya melihat banyak yang jauh lebih hebat dari saya ternyata. Bisa lebih survive, bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Di situ jadi motivasi buat saya juga sih. Apapun kegiatannya sebenarnya tetap bisa dilakukan dengan disabilitas, yang penting punya kemauan. Jika kita berpikir untuk bangkit, maka semuanya akan terasa normal. Semua manusia memiliki keterbatasan dan mengalami kegagalannya masing-masing. Namun, bangkit lagi untuk hidup lebih baik adalah langkah awal untuk mencapai kemajuan. Mari kita raih kemajuan dan prestasi. The inspiring spirit and energy of Asia. Verbal. Kayaknya mental lagi ya. Benny-nya kemana? Mental lagi. Kayaknya mental lagi ya. Kang Benny. Sinyalnya ya. Ya, mantap. Malum atau teman-teman Bandung. Bingung sama. Kita menanti ya teman-teman ya. Bang Sabar. Ya, sabar teman-temannya, sabar. Bagus tuh tadi tuh ya kalimat yang jika kita berpikir untuk bangkit, Nah, ini ada nih. akan kembali Oke. normal. Mohon maaf, aduh. Ini keluar lagi mentah nih, sinyal lagi kurang bagus, mohon maaf. Pejuang signal, Pak, pejuang signal. Iya, ini udah pakai Telkomsel, udah pakai WiFi, aduh mohon maaf. Mohon maaf. Siap. Baik. Ada Pak Ariel? Sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah diputar. Sudah selesai videonya, Pak. Tadi videonya udah selesai ya. Ya Sudah, Pak, teman-teman, sudah. mungkin tadi video tadi itu juga salah satu yang jadi inspirasi saya waktu kemarin ikut MDRT. Muhammad Fadli itu siapa gitu ya. Tapi pas saya lihat videonya, oh Masya Allah ya, bahwa kita nggak boleh menyerah sama keadaan teman-teman. Bagaimanapun keadaannya gitu ya teman-teman, sekarang kita berjuang, kita struggling. Ada orang di luaran sana yang memang diujinya lebih besar gitu ya teman-teman, bahkan kehilangan kakinya seperti itu ya. Tapi dia tidak mau menyerah akan keadaan karena dia punya goals atau tujuan yang memang kuat seperti itu. Ya tadi kuat tujuannya, ada orang-orang yang support di tengah-tengah itu, keluarganya. Kalau di bisnis kita ini kita punya mentor atau leader. Mohon maaf mungkin ada yang bocor. Rudin. Ya, Pak Saprudin tuh, Pak Saprudin. Ya. Terima kasih. Nah, jadi apapun itu teman-teman, bahwa kita ini keadaannya seperti mungkin tidak kondusif ataupun tidak sesuai,
Tapi kita tetap move on aja, moving forward teman-teman ya. Dengan kita terus belajar, kita menguatkan tujuan kita, apa yang jadi tujuan kita di akhir, tetap kita perjuangkan teman-teman. Dan selalu kita luaskan apa yang jadi tujuannya kita. Apa sih di balik ini juga, kita juga mungkin kalau mau teman-teman, oh ya saat ini lagi berjuang buat keluarga dulu, penuhi dulu untuk keluarga, kuatkan why-nya, kuatkan juga apa yang teman-teman yakini itu ya buat teman-teman ini baik. Dan yang kedua, ya tadi, ini di balik itu kalau teman-teman udah ada lebih, selalu attach dengan hal-hal yang mungkin kita luaskan. Apalagi tuh, oh misalkan di balik goals-nya kita ini, kita ada juga misalkan, nah ini sebentar. Nah ini, kita kuatkan lagi, luaskan lagi, goals-nya itu bukan hanya untuk dunia saja teman-teman. Di balik ini mungkin ada orang-orang di belakang kita atau yang saat ini sedang berjuang juga, ada anak-anak yatim, ada anak-anak mungkin yang kita bantu, orang-orang sekitar, teman-teman yang sekarang mungkin butuh makan. Saya ingat banget ini Kang Gusnul, Masya Allah, berkah box-nya sehari udah hampir 100 gitu ya. Tapi di balik ini ada orang-orang yang butuh kita tolong juga, teman-teman. Nah, ketika kita meminta kepada Tuhan, pada Allah, ya Allah, ini bukan hanya untuk ini aja, tapi mungkin di situ di balik itu juga kita juga mau bantu. Ada masjid yang butuh direnovasi, ada orang-orang sekitaran yang butuh kita bantu juga, teman-teman. Sehingga ketika kita meluaskan goals kita powernya itu lebih besar gitu, teman-teman ya. Karena kita ya nggak hanya dari orang-orang yang terdekat, yang kita mensupport kita, ada leader kita, ada agensinya, tapi ada orang-orang di luar sana yang mungkin doa-doanya itu diijabah gitu ya. Orang-orang soleh gitu ya, anak-anak yang mungkin mereka setiap harinya membaca Quran, ataupun yang mereka doanya langsung nyampe gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dikuatkan, luaskan. Itu selalu dikuatkan, luaskan teman-teman ya. Nah, apa lagi nih? Nah, setelah itu, ini udah 3 bulan lagi teman-teman ya. Yuk kita mengevaluasi, kita introspeksi. Jangan kita menyalahkan keadaan di luaran seperti apa, tapi Ustadz Luqmanul Hakim itu bilang kalau kita introspection nanti ada solusi gitu ya. Kita evaluasi diri kita, introspeksi diri kita nih. Udah sejauh mana ilmu kita, udah sejauh mana saya pribadi teman-teman ya masih PR ini dalam mengembangkan tim gitu ya. Pengen banget kayak seperti Kang Gusnul, tapi Pak Gayu gitu ya, Bu Endah. Ya tapi Allah mungkin kapasitas saya belum cukup. Belum, Ben, kamu harus belajar terus, kamu harus introspeksi, evaluasi diri. Belajar tentang leadership, investasi, leher ke atas, ikutan misalkan Gordon Ho, ikutan apa lagi teman-teman ya. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan apa yang kekurangan kita, teman-teman. Kita investasi di sana. Kita investasi ilmu. Biar apa? Ilmu kita juga bisa nanti kita sebarkan, teman-teman, biar jadi bermanfaat lagi. Kita evaluasi nih, udah sampai kuartal ketiga ini, apa nih yang saya lakuin nih, apa yang masih kurang gitu, teman-teman ya. Nah, ketika kita mengevaluasi, mengintrospeksi, pasti ada hal-hal yang, oh ini nih, di sini nih, yang kurang nih. Oh, saya aktivitasnya ternyata nih ya, aktivitasnya masih kurang gitu teman-teman ya, seperti apa. Nah, berkaitan dengan aktivitas juga teman-teman. Nah, ini ya, apa yang udah kita planning, apa yang dalam in progress, apa yang sudah kita kerjakan. Ya, ini berkaitan dengan bisnis kita seperti ini teman-teman ya. Apa yang sudah kita lakukan, yang progresnya sampai mana, apa yang sudah udah beres gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, yang paling penting sih ini kalau menurut saya sih pribadi mengalaminya teman-teman ya. Dan ketika belajar ke orang-orang yang udah jauh lebih sukses juga ya, orang-orang yang mungkin di luar sana, ilmunya saya coba serap gitu teman-teman ya. Jadi kita dekati, kita closingkan dulu sang pemberi rezeki dan sang pemilik hati. Siapa? Ya Allah. Bagaimana caranya biar Allah ngasih rezeki dengan mudahnya, nolong kita dengan mudahnya? Lakukan yang Allah suka. Lakukanlah teman-teman apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka, kita lakuin dulu. Dan dengan begitu nanti Allah akan menolong kita, akan izinkan tuh
rezekinya nanti ibarat katanya mah kalau bahasa Sunda diawurkeun gitu ya teman-teman ya, benar-benar dikasihkan, diberikan teman-teman ya. Nah, sehingga ada fondasi dasar yang saya pribadi coba lakuin ini teman-teman ya. Saya coba istiqomahkan itu ya, coba saya ini ya. Teman-teman disesuaikan juga teman-temannya dengan saudara kami yang non muslim, disesuaikan dengan ibadahnya teman-teman. Kalau kami di muslim gitu ya, insya Allah teman-teman sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan, dan kalau buat laki-laki puan atau ya, jagalah berjamaah di masjid gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, sisihkan dan luangkan waktu untuk baca Quran dan terjemahannya setiap hari. Itu akan mengingatkan kita. Sehingga aktivitas kita itu ya tadi, sholat 5 waktu, baca Quran, udah gitu kita beraktivitas lagi untuk bisnisnya. Kalaupun nih teman-teman ya, kalaupun kita dicabut nyawa itu lagi dalam keadaan baik nih teman-teman ya. Seperti itu. Yang ketiga, bersihkan harta dengan berzakat. Jangan lupa teman-teman ini ya. Kalau yang di Kristen ada per-10 teman-teman ya. Sedekah setiap hari. Walaupun kecil teman-teman, tapi rutinkan teman-teman. Walaupun cuma 5.000 ataupun cuma 10.000, atau kita nggak punya materi, kita ajak orang untuk bersedekah. Kita ada komunitas kayak Kang Gusno punya berkah box, ngajakin orang-orang untuk bersedekah. Itu nggak akan dikurangi sama sekali teman-teman pahalanya gitu ya teman-teman ya. Atau kita sedekahnya tenaga nganterin itu tuh si box-boxnya itu langsung ke orang ya langsung gitu ya. Kita lakukan itu teman-teman ya. Yang kelima, muliakan orang tua, khususnya ibu ya teman-teman ya. Ini doanya ibu tuh langsung nyampe ke aras gitu ya. Jadi langsung ke Allah tuh. Kita lah senengin orang tua kita gitu ya. Minta doanya. Yang keenam, bahagiakan istri dan anak, berikan sedekah terbaik buat mereka teman-teman ya. Atau pasangan kita sebaliknya teman-teman ya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat qada, bukan karena kita mau apa ya, karena kita pengen taat aja gitu. Siapa tahu dengan kita melakukan Allah suka, nanti Allah berikan gitu ya teman-teman ya. Minta doa orang tua, pasangan dan anak, ikutin kajian-kajian ilmu agama untuk memperkuat kita, dan banyak mengingat Allah, dan banyak meminta ampunannya, beristighfar ya. Karena sejatinya kita ini banyak dosa teman-teman ya. Mungkin kalau istilahnya ada saluran air mendet-mendet gitu ya, ya mungkin karena dosa-dosa kita. Ya kita di setiap langkah kita, mungkin kita pergi sekarang offline, di jalan, minta maaf ya Allah, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, segitu. Kalaupun tadi kita dicabut nyawanya, kita dalam keadaan mengingat pada Allah atau Tuhan ya teman-teman ya. Nah, apalagi yang saya lakukan teman-teman, fondasi bisnis kita apa sih? Ini juga saya belajar dari leader-leader hebat di sini teman-teman ya. Mandatory aktivitas bisnis kita, otomatis kita harus buat goals yang bermakna, yang diluaskan. Nggak hanya sifatnya dunia, kalau bisa sifatnya akhirat. Karena itu tujuan akhirnya gitu teman-teman ya. Ini sebagai alat aja nih kita nih di sini dipercaya, dititipin oleh Allah gitu ya, rezeki. Wajib ada list nama untuk orang-orang yang akan kita silaturahim atau kita bantu. Lalu kita buat agenda aktivitas bisnis kita harian tuh ngapain aja. Ya, tadi aktivitas spiritualnya, aktivitas bisnisnya, silaturahim ke orang setiap hari minimal 2 orang, cerita konsep dan edukasi, evaluasi aktivitas dan bisnis kita sendiri dengan leader kita, training seperti hari ini, upgrade kapasitas diri, ikut seminar-seminar, ikut yang memang menunjang kepada aktivitas kita, terus naikkan ilmu, aktivitas bersama komunitas yang positif ini penting banget. Saya senang banget, Kang Gusno ada KBS ya teman-teman tiap hari Jumat, 2 minggu ke belakang belum sempat karena enak bentrok, jadi selalu senang diingetin oleh Kang Gusno tentang KBS ini ya, Quranic Business Series ya. Dan rekan positif, ini penting teman-teman ya, kita punya rekan-rekan yang positif. Kemarin Kang Windu sharing ya, Masya Allah itu ngebooster banget ya, ibaratnya kalau vaksin tuh ya, itu luar biasa, sampai sekarang pun masih terasa ya auranya. Dan rekrut partner yang sevisi misi. Ini yang saya coba lakuin, gimana caranya bisa mendapatkan partner yang sevisi misi. Emang nggak mudah, tapi ya kita lakuin aja. Dan minta tolong tadi yang kepada Allah tuh, lakuin dulu tuh fondasi yang aktivitas tadi. Nah, teman-teman ya, awali dengan niat dan tekad yang kuat, dan semangat tentunya teman-teman ya, dengan antusias. Kemarin saya masih ingat, Kang Windu sharing ya, ada 5 ya teman-teman ya. Itu
ada percaya diri atau optimis ya, yakin ya teman-teman ya. Ada juga kita harus inovatif, ada juga kita harus gercep, ada juga kita harus kita juga harus yakin akan diri kita gitu ya, meyakini itu gitu. Jadi kalau kita punya antusiasme, tekad yang kuat, kalau niat pasti ada jalan. Begitu juga dan sebaliknya nih. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan nih. Sama kalau kita berpuasa nih. Kalau nggak diniatin dari malamnya gitu ya, mungkin bablas gitu. Ataupun mau sholat malam. Kalau niatnya kuat, pasti aja nggak dapat. Tapi kalau niatnya kuat, pasti ada tuh jalan tuh teman-teman ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman yang berpuasa, udah niat, diniatin tuh puasa, walaupun nggak sahur ataupun cuma minum seteguk air, itu bisa jalan tuh karena niatnya kuat gitu teman-teman. Begitu juga kita terapkan di bisnis kita teman-teman ya. Kalau niat kita kuat dan diluaskan juga teman-teman ya, pasti akan semakin kita semakin bertenaga, semakin juga powernya semakin kuat gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi sebaliknya kalau tidak ada niat pasti banyak alasan. Dan yang paling penting ini teman-teman ya, action change things teman-teman ya. Boleh kita bareng-bareng ya, biasanya ngomong sendiri, kita di unmute teman-teman ya, kita baca di hitungan ketiga ya teman-teman ya, boleh di unmute ya, kita baca action change things ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Action change things. Dengan kita mengaplikasikan, kita melakukan yang tadi teori disebutin atau orang-orang yang hebat sharing, tapi tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak mengaplikasinya teman-teman dengan bentuk aksi atau dengan tindakan nih teman-teman. Karena ini akan merubah, walaupun kecil teman-teman, lakuin dulu nih, istiqomahin dulu nih, dilatih dulu teman-teman ya. Oke, next. Nah, berusaha dengan maksimal, teman-teman, berikhtiar dengan maksimal itu, kalau menurut saya juga belajar dari Pak Syarif, itu adalah wujud taat dan syukur kita pada Allah, pada Tuhan. Ya kita diberikan tadi ya, kalau M. Fadli tadi kakinya diambil satu, teman-teman ya, pakai kaki palsu. Tapi dia mensyukurinya, dan dengan cara dia berusaha dengan maksimal. Berlatih, fisik, mental, teman-teman ya, kalau tadi pertandingannya itu cuma berapa menit, katanya cuma 5 menit, tapi saya latihannya itu setahun katanya. Dia bilang seperti itu. Begitupun dengan kita. Mungkin nanti akhirnya 31 Desember, tapi kan setahun ini tuh kita terus mengupgrade diri gitu. Kita dengan rasa syukur, dengan kita berikhtiar terus dan menaikkan ketaatan kita pada Allah, itu adalah bentuk rasa syukur kita. Semakin sukses, teman-teman ya, teman-teman harus semakin taat pada Tuhan, pada Allah. Sebaliknya teman-teman, kalau semakin sukses, semakin jauh dari Allah, lupa ditinggalin tuh sholat, misalkan waktunya kita dipanggil, waktu-waktu sholat, malah kita ngetamin meeting dulu, misalkan. Itu pun saya masih latih ya teman-teman, ini kadang ya berusaha terus nih, gimana caranya kita Allah panggil, ya udah kita datang nih, kita datangin panggilannya. Teman-teman juga ya semakin sukses harus semakin dekat sama Allah ya, semakin senang berbagi kebaikan. Karena menurut saya sukses itu karena pertolongan Allah dan izinnya. Dan doa orang tua dan pasangan anak kita ya, orang-orang juga di sekitar kita. Doa-doa mereka lah yang bisa membuat kita sukses teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini yang saya coba lakuin sampai detik ini teman-teman ya. Bagaimanapun keadaannya, ibarat bahasa bisnisnya Maya gitu ya, optimis, berprasangka baik gitu ya, optimis, selalu berprasangka baik pada Allah, karena Allah itu gimana prasangka hambanya gitu ya, selalu ada hope di sana teman-teman ya. Jangan kita pernah berputus asa, karena kita harus jadi ya tadi, salah satunya lagu yang saya suka itu Manusia Kuat gitu ya, dari Tulus. Ya kita manusia-manusia kuat yang jangan berputus asa pada rahmat Allah, pada rahmatnya gitu ya teman-teman ya. Jangan kita kehilangan harapan, bahkan 3 bulan di akhir ini, teman-teman jangan ada yang sedikit pun kehilangan keyakinan atau harapan. Gimana caranya nggak kehilangan harapan? Ya tadi, kita upgrade diri, kita deketin komunitas positif, orang-orang yang sudah pernah berjuang di sana, udah punya habit
sukses gitu ya, udah punya habit prestasi di sini, teman-teman ada role modelnya teman-teman ya, tinggal lakuin, tinggal copy paste gitu teman-teman ya. Kita tinggal berprasangka baik sama Allah selalu gitu ya teman-teman, jangan sampai berputus asa, karena sejatinya orang-orang yang sukses itu karakter mereka lah yang menempel terus. Karakter apanya? Karakter tidak menyerahnya, karakter tidak berputus asa. Nah, itu yang nempel terus nih. Bagaimanapun keadaannya, kondisinya, mereka akan punya nempel terus tuh karakter itu, teman-teman ya. Seperti itu yang saya lihat. Nah, oke. Nah, dan tentunya memang butuh perjuangan ya, teman-teman ya, untuk mencapai satu tujuan yang luas, satu tujuan yang besar. Kita butuh namanya istiqomah. Istiqomah itu ya kita harus terus perjuangkan, teman-teman ya. Beristiqomah dan enjoy the process together ya. Karena di sini kita berbisnis bareng-bareng. Gak hanya mungkin dengan agensi, tapi lintas agensi. Kita di sini pengen berkembang bareng, berdampak lebih besar lagi keluaran sana. Sehingga kita memaknai proses. Maknai prosesnya itu sebagai tadi, saya pribadi, oh iya kapasitas nih. Kapasitas sabar menghadapi partner, kapasitas sabar menghadapi klien, pantang menyerah, saya coba terus latih terus, respon positif, memaafkan, optimis, tadi ya, berprasangka baik ya, optimis, disiplin, media spiritual saling mengingatkan dengan tim, dengan partner, dengan teman seperjuangan, teman-teman ya. Saya kira ini semua hal yang baik, hal kebaikan semua nih teman-teman. Ya bersyukur di bisnis kita ini, yang mungkin gak dimiliki bisnis lain di luar sana yang konvensional, misalkan teman-teman ya, di bisnis jaringan seperti ini, di bisnis yang berjamaah seperti ini, kita bersyukur bisa saling support teman-teman ya. Ada orang yang mungkin lagi down, lagi seperti apa, saya juga bersyukur sekali ada komunitas-komunitas, ada kajian misalnya, ada orang-orang yang ngejapri, Kang makasih banyak, dari sini saya jadi bisa upgrade kapasitas keagamaannya, spiritualnya, apa semua. Mungkin materi udah cukup, tapi ada hal lain yang bisa ditingkatin. Nah, itu menurut saya itu hal yang priceless gitu menurut saya gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Kita ada di satu komunitas yang luar biasa seperti ini teman-teman. Jadi enjoy the process, karena di sini maraton bukan sprint gitu teman-teman ya. Perjalanan kita masih panjang, kalau kita luaskan lagi niat kita ini buat bekal, ya insya Allah kita akan kuat di sini teman-teman. Milikilah akhlak terbaik dan yang baik, positive attitude. Ya kita tahu pemimpin-pemimpin kita gitu ya, Nabi Muhammad itu punya akhlak yang terbaik. Bagaimanapun keadaannya, kita pun mencontoh tauladan terbaik. Siapapun tauladan teman-teman, selalu akhlak itu yang diutamakan teman-teman ya. Kalau bahasanya integritas atau apa ya, attitude. Kalau kita punya akhlak yang baik, ya orang pasti akan melihat itu teman-teman ya. Dan buat kitanya pun, buat diri kita sendiri pun, ya kita terus meningkatkan diri nih. Kita terus belajar, terus gimana sih punya attitude terbaik itu teman-teman ya, positive attitude ini. Dan yang saya hadapi nih, mungkin nggak mudah. Tapi kalau kita berkeluh kesahnya ke Allah, minta pertolongan kepada Allah gitu ya, pada Tuhan, pasti ada jalan keluar teman-teman ya. Pasti diberikan jalan-jalan yang tidak disangka-sangka teman-teman. Jadi selalu deh, pasti ada orang-orang yang dikirimin, oh ini nih membantu kita nih mengupgrade di sini sama Allah gitu ya. Tapi yang paling utama di sini teman-teman ya. Ketika saya menghadapi masalah, ya Allah ini saya berkeluh kesah gitu ya pada Allah gitu ya, bahwa ini permasalahan seperti ini di bisnis, tapi tetap bersyukur. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman niatkan semua yang kita lakukan ini tadi sebagai bekal kita nih, bekal amal kita dalam ya tadi mencari ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Karena sejatinya semua kita ini pasti meninggal teman-teman ya. Tapi kita mau meninggal dalam keadaan apa nih? Bekal kita udah banyak belum nih teman-teman nih? Kalau bekal kita belum banyak, yuk kita berusaha aja terus setiap hari lakukan yang terbaik. Jadi amal kita, karena kita nggak tahu nih amal mana yang diterima oleh Allah. Mungkin ada amal yang mungkin karena kita ria,
karena kitanya mungkin pengen dilihat orang, itu bisa jadi amalnya nggak jadi. Bisa jadi karena kita nyakitin orang gitu ya, nggak jadi. Ya terus aja berbuat baik teman-teman. Berbuat kebaikan. Tidak ada henti-henti. Jadi leader, jadi konsultan, selalu hari-hari itu dipenuhi dengan kebaikan untuk jadi bekal kita. Ini yang saya maksud dengan kita menguatkan niat, meluaskan niat. Karena ya sejatinya akhirnya kita itu bukan di dunia ini kan. Nanti di sana masih ada tuh yang abadi gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini saya punya satu video, saya akan coba share ya. Mudah-mudahan ada bisa, oke. Saya coba share. Halo? Ya, sebentar saya share, Pak. Ada nggak ya? Siap. Belum ada ya, sebentar. Saya sedang buka dulu, sebentar, Pak. Saya tidak tahu lah apa yang akan ada di otak antum semuanya, apa yang terlintas di pikiran kawan-kawan. Yang jelas teman-teman, kalau pengen jadi pemimpin yang hebat, memang harus banyak berkorban. Kalau di bawah, tahulah apa yang saya tidak tahulah apa yang akan ada di otak antum semuanya, apa yang terlintas di pikiran kawan-kawan. Yang jelas teman-teman, kalau pengen jadi pemimpin yang hebat, memang harus banyak berkorban. Kalau di bawah tenaga waktu, kalau sudah di atas perasaan dan hati. Sabar-sabar buat para pemimpin, sabar-sabar buat para guru, sabar-sabar buat para direktur, para manajer. Hasilnya itu tidak instan, tapi kalau sesuatu yang ditanam dengan niat baik, dengan bumbu keikhlasan, bumbu doa, bumbu pengorbanan, pasti nanti panennya juga buahnya buah yang terbaik. Kalau pupuknya palsu, tanahnya palsu, bibitnya bibit abal-abal, maka hasil tanamannya juga abal-abal. Nah, saya yakin dan sangat percaya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lebih banyak. Keikhlasan itu akan melahirkan keikhlasan yang lebih banyak. Ketulusan akan melahirkan ketulusan yang lebih banyak. Maka apapun yang kita tanam, pastikan yang kita tanam itu adalah kebaikan. Karena kebaikan tidak akan pernah mati. Kebaikan tidak akan pernah mati. Kebaikan tidak akan pernah mati. Kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Ya, teman-teman, balik lagi yang tadi memaknai bisnis kita ya, teman-teman ya. Kita merekrut orang, kita pengen memultiplikasi kebaikan, teman-teman ya. Mungkin kalau kita sendiri kebaikannya hanya kita bisa berapa ratus orang, mungkin kita klien kita. Tapi dengan kita merekrut orang, mengajak orang dalam kebaikan, kebaikannya akan bermultiplikasi, akan lebih besar. Kita merekrut dengan cara yang baik, dengan cara yang mungkin sekarang caranya udah lebih baik. Kita ceritain konsep ke orang dengan cara lebih baik. 3 Colors of Money-nya Kang Gusnul, ada SIP, dan lain sebagainya. Kita mengedukasi orang dengan baik. Selalu kita niatkan semua itu dengan penuh kebaikan, teman-teman. Agar apa? Ya tadi, kebaikan itu semakin besar, kita tanam, yang nantinya akan melegasikan kebaikan. Kalaupun kita sampai dipanggil oleh Allah. Allah, orang-orang mungkin di dunia akan mengenal kita, oh ini Pak Gusnul, Pak Gayu ini orang yang sangat baik. Tapi bukan itu juga harapan kita, luasin lagi. Orang-orang langit pengen kita tahu nih, kita lakuin hal yang baik, lakuin hal yang terbaik, teman-teman ya. Sehingga
ya ketika kita penuhi itu dengan kebaikan, nanti akhirnya seperti ini teman-teman, bahwa harapan saya teman-teman ya, ini Peru Cahaya, ini Success Club dan juga Future Inc. adalah orang-orang yang sebaik-baik manusia, ada yang memberikan manfaat yang banyak untuk orang. Jadilah orang baik, tetaplah jadi orang baik, tetaplah mengajak kebaikan, tetaplah berusaha yang terbaik, dan berikan yang terbaik selama kita ada, dengan apa yang kita miliki, apa potensi kita, yuk teman-teman kita berikan. Sehingga ini akan jadi bekal kita semua teman-teman ya, nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu aja dari saya hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau saya banyak salah katanya, mohon maaf kalau tadi sinyalnya kurang bagus, tapi saya syukuri alhamdulillah sampai detik ini bisa membersamai teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Masya Allah. Luar biasa. Yes. Jelas. Disiram kita ya, disiram apa digambior nih kita. Oh, pokoknya hari ini motivasi semua ya. Luar biasa Kang Benny. Ya. Oke, gimana nih Pak Ariel, kita Ya. yel-yel dulu ya biar semangat lagi ya. Iya, Mungkin benar. terkesima ya tadi dari Biar Pak Kang lebih Benny. terar lagi semangatnya Iya. gitu ya, Bu Linda ya. Oke, gimana yelnya Pak? Oke. Ya, selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Luar Ada biasa. 820 peserta ini yang Wih, menjawab. mantap. Mantap Jaya. Iya, selanjutnya mungkin Iya. ada kita beri kesempatan kepada teman-teman mungkin mau menggali lebih dalam lagi dari Kang Benny ini. Iya, betul sekali. Mungkin bisa open mic atau mungkin bisa ketik di kolom chat ya untuk Iya. bertanya kepada Kang Benny. Kita buka beberapa pertanyaan ya. Iya, Udah, silakan teman-teman teman-teman. langsung silakan karena waktu terbatas ya. Kita Iya. silakan untuk buka pertanyaan. Ya. Ya, selanjutnya Baik, ada di Ibu Makassar Rita, sudah. ada Kak Rita ingin bertanya, langsung open mic boleh ya Kak Rita? Ya, silakan Ibu Rita Mayasari. Siap. Assalamualaikum Kang Benny. Waalaikumsalam, Bu Rita. Sehat, Bu? Sehat Kang. Kang Aduh, Benny Masya kan Allah, bisa salah ketemu di Zoom nih, alhamdulillah. salah satu leader favorit saya juga nih. Cie. Jadi Aduh, Masya Allah. saya pertama kali ketemu Bang Kang Benny tuh pas ikut Three Colors of Money di Future Inc. ya. Saya pikir itu Ya. peserta loh. Ternyata leader hebat masih ikut. Aduh, Masya Allah. Saya malu. Aduh, orang biasa, peserta biasa. Colek-colek sama siapa waktu itu ya? Rit, itu kan leader. Hah? Serius? Saya pikir partisipan gitu ya, yang benar-benar masih belum tahu gitu. Oke. Kang, kalau yang saya pengen tanya nih, kadang-kadang kan kita merasa lelah ya Kang ya, namanya Betul. manusia. Nah, tadi kan balik lagi, kalau Kang Benny balik lagi ke ke Allah lagi gitu. Tapi kan nggak semua orang itu bisa langsung kayak gitu tuh Kang di awal. Betul, Ya nggak, betul. termasuk saya. Saya kan juga masih banyak ini ya, khususnya dalam mengajak ke komunitas ini gitu kan, effort kita tuh nggak mudah gitu kan. Betul. Nah, Kang Benny kan orangnya diem, kelihatannya diem ya, saya nggak tahu deh aslinya ya. Iya, Mudah-mudahan saya diem. Bu. Kok bisa gitu loh Kang? Sedangkan Masya saya Allah. yang kayak begini itu belum bisa-bisa sampai sekarang gitu kan. Gimana Iya. tuh Kang untuk bisa mengajak apa ya ke jalan yang benar gitu. Mungkin itu saja Iya, betul. caranya Sekarang. atau ada Baik. skill tersendiri gitu Baik. dari situ. Gitu Kang, makasih. Makasih banyak Bu Rita, makasih banyak. Ini saya juga mungkin yang saya alami aja ya Bu Rita ya. Ya memang nggak mudah teman-teman ya. Jadi tahun-tahun ini saya coba merekrut orang, ngajakin orang ke komunitas, tapi tadi niatinya dilurusin. Saya sama Kang Rehan bilang gitu ya, Kang, kita ngajakin orang bukan hanya sekedar pengen dia berkelimpahan secara finansial aja teman-teman, tapi ada hal lain yang kita luaskan. Yuk, di sini kamu bisa bertumbuh lagi. Bertumbuh apa sih? Ya bertumbuh dari sisi-sisi mungkin spiritualnya, lebih taat. Kita lebih ngingetin ke orang, ke tim kita gitu ya. Memang pada kenyataannya itu ya mungkin ada berapa orang gitu ya, tapi ya
saya ingat juga perjuangan Nabi dulu gitu ya, nggak mudah juga sama untuk menyampaikan, kita hanya menyampaikan. Jadi saya hanya memposisikan diri itu sebagai guide aja gitu Bu Rita. Artinya memang nggak mudah, tapi satu, untuk dari ilmunya saya ikuti, tadi saya investasi tahun ini, saya ikutan ada kelas leadership, ikut lagi apa misalkan Gordon Ho, terus yang sifatnya skill-skill yang dengan kepemimpinan gitu ya, saya ikuti sebentar. Keluar lagi kayaknya. Iya. Karena sudah azan jadi keluar. Otomatis Azan ya. pas keluar. Oke, ya tadi kita bisa simpulkan sedikit ya dari sharingnya Kang Benny. Di antaranya kita wajib bersyukur dalam kondisi apapun ya teman-teman. Tadi juga ada 3M yang memberi, menolong, berbagi juga, lalu luaskan niat ya, luaskan niat dengan cara mengajak orang-orang dalam kebaikan serta berhusnuzon billah atau bersangka baik. Lagi, ya maaf. Iya ada lagi, nah Ya. itu tadi. Ya Mbak Linda. Jadi tadi sampai mana ya keputusnya ya? Gordon Ho, leadership Gordon Ho. Gordon Ho, saya ikutan teman-teman ya, ilmu-ilmu itu teman-teman ya, ikutin lagi. Misalkan kemarin ada Quranic Management System, Ustadz Rey Saputra, ikutin aja terus tetap mengajak orang karena sejatinya tadi, kalau saya pribadi Bu, yang menggerakkan hati orang itu kan Allah gitu ya. Jadi nggak lelah itu karena tadi niatnya saya luaskan. Nggak hanya mungkin buat growing bisnis saya, tapi di satu sisi ada rasa ketenangan dalam hati gitu ya. Ketika tadi melakukan misalkan tadi yang aktivitas spiritual, belum sesuai dengan hasil, it's okay gitu kan, karena part kita itu hanya berusaha di situ aja. Allah yang ngegerakin hatinya untuk orang nanti bergabung dengan kita niatin dengan ikhlas. Kalau tadi ya kata Ustadz Lukmanul Hakim, memang nggak mudah gitu ya, tapi ya udah lakuin aja, dan itu jadi bekal kita nih. Dan saya cerita mungkin sedikit Bu Rita, dampak dari saya mungkin ngelakuin hal-hal yang tadi saya lakuin gitu ya. Ada aja tuh tahun ini ya, kalau soal selling itu ya. Soal selling itu ada tiba-tiba orang yang menjapri saya, ADS, Benny ini ada referensi nih, direkomendasiin. Itu tahun ini banyak banget teman-teman dari sisi selling. Dari sisi rekrut, saya rekrut banyak orang, tapi ada yang aktifnya cuma mungkin berapa persen. Tapi it's okay gitu. Saya ngerasa happy ketika happy-nya itu apa? Mereka bisa jadi lebih taat misalkan ya ke agamanya. Ada pertemuan yang dia bilang, aduh Kang bener, ini beda ya. Ya kalau bisnisnya mereka akan tahu. Bisnis prudensial seperti apa, oke, kita udah tahu leader-leader hebat di sini udah membuktikan. Tapi kalau kita hanya mentok di situ aja, bisnis di luar sana pun menawarkan hal yang sama. Tapi kita lakuin hal yang berbeda. Yang hal berbedanya apa ya? Tadi mungkin ada sisi-sisi orang attraction-nya itu nggak hanya sisi finansial aja, tapi community gitu ya. Kita ajak ke komunitas. Ini ada komunitas ini, ikutin dulu aja. Soal nanti bagaimana lelah enggaknya gitu ya tadi. Karena saya mencoba meluaskan niat. Ya Allah, gue niatinnya memang nggak hanya untuk growing bisnis aja, tapi ini bisa bareng-bareng nih ngajak teman-teman. Saya bilang ya, pengen ngajak-ngajak sukses dunia akhirat nih, bareng-bareng yuk kita sama-sama bertumbuh di sini gitu ya. Nah itu sih Bu ya, saya coba niatin Bu Rita. Memang nggak mudah, tapi ya tadi butuh tenaga, waktu gitu ya. Kalau di bawah, kalau jadi pemimpin ya banyak meluaskan hati lah ibarat katanya ya. Ya jadi sudah kebal lelah gitu ya Bu. Ya kebal lelah, kalau lelah ya tadi ya. Ya kita refreshing, misalkan deketin lagi ke Allah lagi, minta. Tapi itu ketenangan itu muncul Bu. Saya rasain banget ya. Oh ya Allah. Ketika kita baca Quran sama terjemahannya gitu, teman-teman mungkin yang saudara yang non muslim, ini ada tenang hati nih. Oh ada tenang hati tuh sama Allah dikasih tuh Bu. Itu tuh jauh lebih bernilai buat saya gitu ya. Oh ada tenang hati walaupun belum growing, is okay, nggak apa-apa. Saya terus berusaha gitu. Tadi Jo baru WA sama Kang Hari ya. Kang Hari ini butuh coaching lagi nih apa? Itu saya bentuk ikhtiar aja gitu, bentuk memaksimalkan usaha saya gitu.
So Bu Rita, keep strong. Bu Rita ada di komunitas yang positif banget, orang-orang yang positif. Ada Kang. Itu tetap dipegang Bu. Orang-orang itu Bu, mahal Bu. Itu rezeki lagi loh, rezeki loh Bu. Betul. Ketika kita dapat ada komunitas yang ngingetin kita ke kebaikan, itu rezeki loh. Jangan rezekinya dari materi aja. Menurut saya itu rezeki yang lebih besar menurut saya gitu Bu ya. Ya. Baik Pak. Pak Kang. Atur nuhun. Siap. Tetap semangat Bu, tetap semangat. Siap Kang. Keep strong. Oke, ada pertanyaan lagi. Mau Mungkin nanya ada... dong. Oke. Ya, silakan Bu Enda. Kang, share dong di sini daily activity-nya yang mungkin lebih detail ya, Kang? Oke. Daily activity saya, oke, siap ya. Jadi kalau hari-hari saya Bu Enda ya, 1 minggu itu buat agenda ya tadi yang saya sharingnya agenda. Hari ini mau ngapain, hari ini juga habis saya Zoom ini, kemarin kan saya buat misalkan jam 9 sampai jam 11, saya juga belajar dari Teh Vera nih ya, manajemen waktunya gitu ya. Nge-WA-in orang, video call orang, atau WA call orang, buat janji temu. Jadi sekarang itu langsung, yuk, saya mau ceritain satu konsep bagus, misalkan tentang selling, Bu ya. Jadi kalau sebelum jam 12, saya usahakan itu ada 2 atau 3 orang saya bisa ketemu ya. Atau misalkan dengan tim, saya engage sama tim. Setelah itu jam 1 ke sana, sama. Buat janji temu juga kayak hari ini, dapat janji temu sama teman saya yang di Finlandia, mau ceritain konsep, masukin ke agenda. Ya termasuk kayak Zoom gitu ya, kalau Senin sama Sabtu udah pasti ada Zoom di kantor, itu saya pasti hadirin. Nah selain itu ya, tadi aktivitas spiritualnya itu ya yang saya jaga, misalkan sholat 5 waktu di masjid, bisa dari situ pulang baca Quran gitu Bu ya. Memaksakan diri Bu, misalkan nih, sehabis sholat 5 waktu 20 ayat, misalkan ini lagi ngelatih Bu ya, lagi ngelatih diri Bu ya, lagi ngebangun habit seperti itu Bu. Nanti ikut belajar apa lagi, ikut seminar apa lagi. Jadi hari-harinya ya saya ngerasain, Masya Allah, menurut saya pribadi, saya ngerasa ini produktif gitu Bu ya, merasanya produktif gitu ya. Aktivitas sosial dilakuin juga gitu Bu ya, kayak misalkan Jumat berbagi, saya turun langsung kayak kemarin hari Jumat, apa semua. Jadi ya happy lah yang saya lakuin hari-hari ini, usahanya, ikhtiarnya saya coba terus tingkatin terus Bu Enda. Saya punya agendanya itu di handphone Bu. Tiap hari ditulis Bu agenda, misalkan hari ini ngapain aja, pengeluaran kan harus ditulis, jadi belajar dari 3 Colors of Money ya, pengeluaran kecil-kecil hari ini kemana aja, saya tulis gitu Bu ya. Malamnya setor ke istri, Bun, ini ayah pengeluaran ini, itu gitu ya. Malamnya ngobrol sama istri gimana tentang ya ngobrol lah, pillow talk gitu, seperti itu Bu. Kalau aktivitas gitu, Bu Enda. Gimana Kang? Aktivitas rekrutnya bisa kasih contoh nggak buat teman-teman di sini? Tenang lagi kayaknya ya. Iya Bu, hilang lagi. Sudah. Ya. Ya, host, silakan diisi. Bu Enda. Mohon maaf ini, klub banget. Lagi. Sementara kok hilangnya ya. Hilang sementara. Hilang sementara ya. Itu Bu Enda, activity saya ya selalu saya catat harian itu. Tadi yang rekrut Kang yang belum kedengeran soalnya udah hilang tadi. Gimana Bu? Yang rekrut tadi. Tunggu suara. Aduh. Udah keburu hilang tadi jadi belum dengar, boleh diulang. Suara saya. Boleh Bu Enda, gimana Bu Enda? Yang tadi saya kan nanya yang untuk aktivitas rekrutnya seperti apa, pas Kang Beni mau jawab langsung hilang gitu, jadi teman-teman belum dengar mungkin ya, boleh diulang Kang? Sebentar Bu, oke. Gimana Bu Enda, punten tadi putus-putus, yang saya kurang bagus nih. Aktivitas rekrutnya Kang Beni mungkin ada dalam aktivitas rekrut. Iya, aktivitas rekrut saya. Boleh di-sharing Kang, seperti apa?
Ya, aktivitas rekrut ya. Ya. Nah, aktivitas rekrutnya itu, oke, suara saya jelas nggak? Ya, Jelas, Kang. Ini suara saya, aduh. Bagus, Kang. Bagus suaranya. Halo? Halo, Kang Benny. Wah, kayaknya iklan hilang sebentar nih kayaknya. Husnuzon bila ya. Pak Aril lagi di mana Pak Aril ini? Di belakang apa ini Pak Aril? Saya lagi di ruang terbuka ini, Bu. Luar biasa ya. Aduh, ini Berjuang suara jiwa saya. ya. Oke. Ya, ini dia ada. Salah ya. Aktivitas rekrut ya, Bu ya, Bu Enda ya. Ya, Iya, ya. betul, Pak. Betul. Rekrut itu saya hari-harinya itu selalu, Pak, Bu, mencoba mengkontak ini teman-teman saya, teman-teman yang di bank gitu ya, keluarga saya gitu ya. Tetap dilakuin dalam satu hari itu ada 1 atau 2 saya mencoba untuk bahkan ya lebih lah ya. Saya buat list nama juga nih, list nama ini siapa aja yang mau direkrutin gitu, Bu ya. Lalu saya WA, saya teleponin. Memang butuh lebih extra effort mau merekrut itu daripada selling gitu ya. Tapi it's okay, memang ada tahapannya gitu. Saya juga yang penting sih melakukan aja. Dalam satu hari itu pasti ada 1 atau 2 yang saya coba hubungi, kontak. Ada yang mungkin nggak diangkat gitu ya teman-teman ya. Ada yang ya mungkin WA-nya cuma di-read doang gitu ya. Tapi memang itu proses yang harus saya lalui gitu ya. Tapi saya nggak menyerah. Saya kontak lagi agen-agen lama untuk coba ngasih tahu lagi perkembangan bisnis di kita seperti apa sekarang. Coba lagi menemukan why-nya mereka, ngobrol lagi, engage lagi gitu ya. Membangun hubungan lagi gitu ya. Jadi ada orang-orang yang udah jadi agen tapi belum bergerak, tapi saya terus bangun hubungan terus gitu, Bu. Jadi ada yang aktivitas itu menghangatkan gitu ya hubungannya. Ada juga yang baru warming up, baru ceritain tentang bisnisnya gitu, Bu. Hari-hari itu ada 1 atau 2. Jadi saya bagi sih sebelum jam 12 sama sesudah jam 12 sampai sore itu aktivitas rekrut dan selling gitu. Jadi dua-duanya berjalan gitu, Bu Enda. Ya, jadi tiap hari ada aktivitas untuk mengedukasi Betul. pada masyarakat, teman-teman, siapapun ya, untuk Betul. tentang pemahaman produk, maksudnya tentang produk kita, dan juga ada aktivitas untuk merekrut setiap hari gitu ya. Iya, Bu. Dan memang kan bisnis kita itu ya kan rekrut, Bu ya, rekrut orang, mengajak orang. Tapi ngajak orangnya dengan cara-cara yang mungkin tadi salah satunya saya harus berbeda, apa nggak hanya dari sisi finansial aja, tapi ada hal lain nih, misalnya kita punya komunitas, ada legacy syariah, ada apa, nah saya coba dengan cara-cara seperti itu gitu. Walaupun hasilnya belum kelihatan, Bu ya. Ya, tapi ya itulah prosesnya gitu ya, harus dilalui. Tadi yang dia enjoy the process gitu ya, istiqomah aja gitu. Luar biasa, terima kasih ya Kang. Sama-sama, Bu Enda. Tiap hari edukasi dan tiap hari rekrut ya. Luar biasa, Kang Benny. Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya, nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa, terus Tetap rekrut ya. Tetap istiqomah, tetap rekrut ya. Betul. Iya. Ya kita mau ngajak orang dalam kebaikan gitu, Bu ya. Iya betul. Baik, kadang udah dicatat di langit. Kadang-kadang kita suka pengennya instan gitu ya. Nah, tidak ada yang instan kata di terakhir ya. Nggak ada yang instan. Yang ada itu mie instan. Ada Indomie ya, Indomie instan. Harus melalui sistem semua ya. Semua betul. Melalui proses. Iya, biar hasilnya juga nggak abal-abal tadi ya. Instan aja nggak. Iya. Betul. Enjoy the process. Terima kasih, Linda. Benny. Ya, Kak Benny. Recording stopped. Ya, Pak Aril. Iya, ini kan lagi boleh tanya nggak? Oke, apa? Iya, mungkin Banyak yang satu mau pertanyaan nanya lagi. nih kayaknya. Pertanyaan lagi ya. Ya, karena di Makassar Kalau nggak ini ada udah waktu setengah- pas. Oh, ini banyak jam ya dua. ini yang mau. Gak apa-apa, tanya, boleh silakan Ya, tanya. Silakan. Desi Pak Kang Benny. Ya, siap. Kang Benny mau Mbak Desi. tanya dong apa yang Kang Benny lakukan tadi informasinya, karena mohon maaf saya join telat gitu, Ya, ada nggak apa-apa. tugas di grup sebelah. Apa yang Kang Benny lakukan saat tadi informasinya adalah bisa promosi dalam waktu 1 bulan ya, benar nggak? Oh, betul dulu. Ya. Betul, ya. Oh, yang dilakuin ya, Bu ya. Wah, luar biasa. Iya betul, mau dong Kang
Siap. Bagi Iya. Ini nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman Dalam ya. rangka final sprint ya. Ya, final Ya, sprint ya. betul. Teman-teman, dulu waktu saya kondisi bulan September ini, FPI saya masih sekitar 60 jutaan. Recording in gitu ya. progress. Waktu saya resign dari BJBS itu, FPI saya masih 70 juta, itu bulan November, teman-teman ya. Bulan November masih 70 juta. Tapi tadi, teman-teman ya, zaman dulu aktivitasnya itu offline, jadi sehari itu bisa ketemu. Mungkin ada yang bocor ini, punten. Sebentar, oke Bu Siti ya. Nah, jadi aktivitasnya itu sehari ketemu 3-4 orang. Bahkan 5. Luar biasa ya. Saya juga nggak ingat dulu. Karena saya cuman ngelakuin dulu waktu kerja di bank itu pulang malam gitu ya. Maksudnya kenapa nggak saya coba kerja itu di sini juga 8 jam gitu ya, atau sama dengan jadi saya tidak mengurangi activity waktu saya kerja sama dengan di sini. Saya cuman memindahkan saja ke bisnis Prudential. Nah, dalam hal ini activity yang paling penting Mbak Desi. Apalagi zaman sekarang activity-nya lebih enak ya saya bilang. Buat ibu-ibu nih bisa sambil ngawesin anaknya, bisa sambil masak, bisa ngatur waktu lah. Tinggal kita nemuin polanya aja nih. Sehari mungkin misalkan 2 jam atau 3 jam itu kita bisa edukasi kedua orang. Atau dengan cara misalkan ada teman-teman SMA kita gitu ya, teman SMP kita, ini saya lagi buat kolam juga teman-teman ya. Jadi saya buat acara Zoom, nanti dari situ dapat database teman-teman SMP, teman SMA. Nah, sesudah itu saya WA. Nih, saya sekarang di Prudential gini-gini. Boleh nggak saya edukasi nih, mau ceritain nih konsep tentang SIP, Saving Investment Protection. Nah, jadi hari-harinya itu activity itu penting. Yang tadi saya bilang, agendanya harus bagus lah. Kalau misalkan buat ibu-ibu gitu ya, punya anak, punya suami, mungkin bisa lebih diatur tuh. Jam 12 saya mau edukasi orang 2. Sesudah itu misalnya edukasi 1 atau 2. Sehari 4 itu, kalau kata Kang Windu bilang, itu memungkinkan sekali, achievable sekali untuk mencapai AAD buat teman-teman yang mau mencapai AAD atau mau capai Korea ataupun London. Waktunya 3 bulan itu sangat cukup sekali. Waktu itu saya 1 bulan aja bisa, Mbak Desi. Apalagi zaman sekarang nih, nggak harus kita keluar ongkos, nggak harus kita perjalanan di jalan jauh, mungkin 2 jam. Ya. Nah, itu bisa di-cut biaya-biaya sama waktu itu lebih enak menurut saya. Tinggal kita berinovasi aja. Misalkan ada teman kita di kantor, boleh nggak? Misalkan ada morning brief gitu ya. Morning briefing. Yuk, boleh nggak kita Zoom-an setengah jam aja. Biasa morning briefingnya ini gua mau edukasi tentang 3 Colors of Money atau SIP nih. Ini bagus nih. Atau sekarang lagi ada program Perut Cerah nih misalkan ya. Nah, boleh tuh berkelompok gitu ya. Satu breakout, satu Zoom ada 5 orang atau 3 orang gitu ya. Itu lebih enak kalau menurut saya gitu ya. Jadi Mbak Desi tetap yakinkan bahwa 3 bulan ini tetap bisa insya Allah mencapai tujuannya tadi berhusnuzon itu. Dan kedua aktivitas penting gitu, seperti itu sih. Oke, thank you. Kalau untuk tim bagaimana saat itu? Nah, untuk tim waktu itu saya juga sama, rekrut aja orang. Tapi dulu kan ilmunya juga masih ecek-ecek gitu ya, masih sampai sekarang pun masih kecil lah gitu ya. Terus upgrade diri aja. Jadi waktu itu nggak banyak mikir Bu, kuncinya. Udah ngerekrut aja. Nah, kalau sekarang dengan kondisi seperti ini juga sama. Di luar sana tuh banyak banget kesempatan kita untuk merekrut, tinggal kita tools-nya yang tepat apa gitu ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang lagi mereka nggak nyaman gitu, seperti itu. Nah, artinya kita mencari ketidaknyamanan orang atau apa yang belum dia bisa capai di pekerjaannya atau di bisnisnya. Nah, sekarang ini waktu yang tepat untuk kita bisa membantu orang di luar sana karena bisnis lagi pada ya terdampak lah, apalagi yang pakai modal gitu ya, seperti itu. Sedangkan kita kan nggak pakai modal. Jadi tetap Bu, rekrutnya juga ya tadi, kalau bisa sehari 1 atau 2 gitu ya. 2 tuh udah oke lah, maksudnya minimal gitu ya, dilakuin. Nah, kalau sekarang, contoh misalkan Bu ya, sekarang kan harus ada 4 orang agen aktif, 2 NAA gitu ya. Nah, saya misalkan ada teman saya nih, kemarin nih saudara saya, adik, saya ceritain dulu kondisinya dia tuh secara keuangan lagi nggak oke gitu ya, maksudnya ada. Nah, gimana kalau kita bisa bantu dia punya proteksi, tapi di satu sisi dia juga punya potongan lah ibarat katanya dari komisi. Ya udah, yuk masuk dulu aja, tapi yang penting kamu ke proteksi.
Nah, kamu nanti dikit-dikit lihat nih komunitasnya. Kalau menurut kamu ini oke untuk dijalani, yuk boleh. Itu saya simpen di reservoir, Bu. Reservoir tuh jadi ya nggak tahu ini belum jalan atau gimana gitu ya. Nah, kita lagi gali-gali terus nih. Tapi dimasukin dulu ke kita nih, masukin ke komunitas, masukin ke biar dia lihat dulu. Ketika dia ada tergerak yang mungkin ini saya mau gerak nih gara-gara ini gitu ya, ketemu pembicara atau bagaimana. Nah, itu nanti ada momentumnya gitu. Momentum orang beda-beda. Dia klik ya. Iya gitu ya. Salah satunya cara kalau saya ngerekrut saat ini ya gitu, bisa bantu orang punya proteksi, tapi satu sisi juga dia ke depan ada potensi untuk bisa jadi partner kita gitu. Kalau waktu itu jadi total agent saat promosi itu berapa, Kang? Total agentnya itu waktu itu saya ada kurang lebih 10 ya, 10. Tapi kan yang syarat itu 4 ya waktu itu ya. Nah, jadi alhamdulillah sih 4-4-nya bisa terisi gitu ya. Nah, jadi memang by number sih Bu Desi, Mbak Desi. Jadi ini semuanya kaitannya dengan numbers gitu, seperti itu. Oke. Berarti kembali lagi ke aktivitas ya. Aktivitas itu kunci lah. Ya, aktivitas spiritual dan aktivitas itunya seimbang, Bu. Amin. Nuhun, Kang. Sami-sami. Oke, mungkin masih ada lagi. Tadi ada. Recording stopped. Saya mau tanya. Ya, Bu Rahma ya. Iya. Ya, silakan Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Beni, saya mau tanya, kalau menurut Kang Beni sendiri pribadi ya, kalau misalnya ini kaitannya sama asuransi, karena asuransi kan juga ada yang syariah, ada yang tidak syariah gitu ya, konvensional lah yang banyak bank-bank di luar sana menawarkan juga gitu kan. Betul. Menurut Kang Beni, sebenarnya ekonomi syariah dengan konvensional itu perbedaannya di mana? Ekonomi syariah dengan konvensional. Ya. Pertama kita kan yang paling waktu itu saya pernah kerja di bank itu yang membedakan itu juga adalah salah satunya akad gitu Bu ya. Pertama akad, kedua konsep tolong menolongnya gitu ya. Nah, ini yang membedakan kita. Artinya kalau kita yang muslim ini menjalankan sesuai dengan syariahnya, dengan aturan, yaitu kita jadi mendukung hal itu ya. Dan konvensional ya kita pun nggak menjelek-jelekan, tidak apa, it's okay. Mereka sekarang yang masih menjalankan konvensional gitu ya. Tapi kita juga sambil mengedukasi, sambil kita mengajak orang, ini ada konsep juga, konsep syariah yang memang ini universal sifatnya. Bahkan udah diterapin kan di London ya, dengan lembaga keuangan, konsep syariah ini, dan maju di sana teman-teman. Artinya, potensinya sangat besar, orang-orangnya memang butuh diedukasi, dan yang mengedukasinya masih sedikit. Pertama, itu market yang sangat besar sekali. Kedua, kalau orang udah paham bagaimana perbedaan ekonomi syariah dengan konvensional, nggak hanya di akad aja, tapi dari kebermanfaatan, dari transparansi, dari keadilan, Bu. Kalau kita lihat di akad aja, di asuransi ya, di yang asuransi syariah ketika kita mau submit, kemarin saya ngajar syariah, yang bacanya non-muslim. Oh iya benar, ini adil nih. Iya kita tahu kan orang uangnya kemana, digunain untuk apa. Kalau tidak ada musibah juga, kita juga bantu orang. Nah dia yang saudara kita yang non muslim juga bahkan iya ini konsep bagus nih, konsepnya adil, konsepnya transparan gitu, seperti itu. Jadi itu yang membedakan transparansi, keadilan, dan konsep universalnya, kebermanfaatannya untuk siapapun, gak hanya agama Islam aja. Itu sih Bu. Masya Allah. Terima kasih ya Kang. Terima kasih ya Kang. Ya sama-sama. Boleh nggak satu lagi nanggung nih, nanggung. Oke. Lagi ya. Teh Dwi ini aduh, kakak kelas saya ini mah. Tapi boleh dong, ya Kang. Mau nanya. Iya. Masih ada ya? Masih ada yang mau nanya? Masih ada. Bu Dewi Puspita ya. Tutup aja nanti ya. Ya, Kang. Tapi ini punten ya, aku keburu bangun si kecil jadi enggak open cam gitu ya. Kang Beni pengen nanya nih tadi aku tertarik banget sama aktivitas Kang Beni ketika bilang saya karena sekarang sudah full time di Prudential, saya selalu ketika bertemu orang, saya sekarang sudah di Prudential, kayak gitu kan, ya Kang ya? Ya. Nah, apakah ketika Kang Beni dalam aktivitas selalu menyebutkan dengan percaya diri pasti ya, saya sekarang di Prudential, penolakan seperti apa sih yang, apakah ada penolakan atau tidak
nggak pernah ada penolakan gitu ya. Terus gimana caranya kalau sudah bilang saya sekarang di Prudential agar bisa diterima? Sebenarnya ini dan kebetulan tim saya hadir pada saat ini. Kadang mereka itu down ketika orang yang dia ajak ngobrol udah tahu kita di Prudential, takutnya dijauhin, jadi nggak temenan lagi, yang gitu-gitu deh Kang Benny ya. Iya, Masya Allah. Kalau dari leadernya sendiri udah dikasih motivasi, tapi pengen tahu nih, karena Kang Benny tadi mentionnya saya sekarang di Prudential. Nah, coba Kang Benny gimana tuh biar sama-sama nih para calon-calon AAD kita nih ya. Iya betul. Nuhun Teh Dwi. Siap. Sami-sami. Memang pasti ada fasenya teman-teman ya. Saya pun mengalami fase di mana saya tuh kurang pede gitu ya. Aduh, saya di Prudential karena memang mindset saya waktu itu belum bagus lah gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika saya renungkan juga, ketika saya punya bisnis, misalkan saya jualan cuman jualan buah-buahan, kue-kuehan basah gitu ya. Tapi dengan bangganya saya jualan kue gitu ya. Kenapa kok kalau di asuransi saya punya bisnis ini, bisnis saya sendiri, saya nggak bangga gitu ya. Nah, ada di fase itu teman-teman. Ketika saya menyembunyikan identitas saya, teman-teman, yang terjadi orang jadi ragu. Kamu tuh gimana sih gitu ya. Nah, ini juga dialami oleh tim saya juga, Dwi. Saya bilang, Kang, kita kan punya bisnis, kita punya usaha. Coba kalau misalnya usaha yang lain, apakah Akang juga akan sama mendeklarasikan saya di Prudential? Saya belum pede, Kang, belum pede. Kenapa belum pede gitu ya? Karena ini bisnis kita. Kedua, kita memaknai bisnis kita ini seperti apa pekerjaan kita. Mungkin pas di luaran sana ada yang bertemu kita, misalkan saya di Prudential sampai ini pun pasti mengalami ya Teh Dwi ya. Cuman kan ibarat katanya respon kita udah lebih baik. Nah, yang meresponi seperti itu saya tanya balik. Punten, sorry, pernah ada pengalaman kurang bagus nggak dengan asuransi atau dengan Prudential gitu ya? Saya tanya balik. Ya ternyata memang ada seperti itu. Oh, saya pengalaman sama Prudential tuh gini. Nah, saya jelasin lagi yang sebenarnya saya jelasin ulang. Nah, ketika kita mindsetnya tadi kita mau memberi, kita mau mengedukasi, kita mau ngajak dalam kebaikan, itu sih yang harus kita terapkan di mindset kita benar-benar teh. Jadi artinya, toh saya tuh mau menolong dia mengajak dalam kebaikan nih, menolong keluarga dia kalau ada apa-apa gitu ya. Yang menolong Allah gitu ya, kita wasilahnya aja teman-teman. Jadi mindset ini yang saya terapin, sehingga saya sekarang bangga di Prudential. Kedua juga teman-teman, dimaksimalin dengan punya rekan yang positif, punya komunitas positif, yang selalu mensupport kita, itu juga penting. Sehingga kita selalu di-encourage. Nah, tim saya juga, Teh Dwi, akhirnya sekarang dia mendeklarasikan diri. Terus saya bilang, terus ketika deklarasi diri, gimana ke orang lain? Biasa aja tuh, semua itu cuma ada di mindsetnya dia. Bahwa nanti orang responnya seperti apa, tapi tidak terjadi. Tadi berprasangka baik ya, yang saya tadi ada salah satu poinnya ya. Nah, ketika deklarasi ternyata responnya nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Itu hanya ada di pikiran aja. Iya betul, setuju sih Kang. Yang paling bisa kita pakai di dalam aktivitas sehari-hari yang kita dapat pas ikutan nge-slow, jangan nebak-nebak gitu kali ya Kang ya. Nah itu, kita nggak boleh punya asumsi, banyak asumsi ya. Nah ini asumsi ini pikiran kita yang memang selalu jadi lawan terbesarnya itu ya diri kita sendiri. Jangan nebak-nebak. Iya, makasih loh Kang Benny. Sami-sami Teh Dwi. Luar biasa Teh Dwi. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi Ibu Endah terakhir deh kayaknya. Bu Endah terakhir ya. Silakan Bu Endah. Silakan Bu Endah. Bu Endah. Bu Endah. Satu pertanyaan lagi nih Bu Endah. Ya, silakan. Gimana handle komplain? Untuk yang komplain belakangan ini banyak komplain tentang nilai tunai. Apakah Kang Benny juga mengalami dan bagaimana cara handle-nya? Ya, mengalami banget. Yang pertama teman-teman ya, saya sih yang ketemu orang yang seperti itu ada banyak ya. Nah, kemarin-kemarin lah baru kejadian. Pertama saya meminta maaf. Saya meminta maaf atas nama diri saya pribadi. Dulu pun saya ilmunya masih kurang. Saya bilang seperti itu ya. Dulu saya juga masih belajar, masih bahasa-bahasanya tabungan gitu ya. Nah kesini saya tuh mengupgrade diri, terus belajar apa semua, ternyata konsepnya nggak seperti itu. Nah boleh ya Bu ya saya jelasin. Pertama kita minta maaf dulu mungkin ya.
Mungkin dulu Ibu dijelasin pun seperti itu, nilai tunai jadi. Nah, yang sebenarnya itu seperti ini. Walaupun nanti si responnya seperti apa, nggak apa-apa, kita terima aja. Udah siap terima tuh. Tapi kita berusaha ngasih tahu yang baiknya, ngasih tahu yang benernya, Bu, yang sebenarnya. Jadi nomor satu, hadapi dulu gitu ya. Hadapi dulu, Bu Endah. Hadapi dengan senyuman. Hadapilah. Boleh nih habis ini nyanyi lagu Hadapilah. Iya. Tetap ya teman-teman ya, kita mencontoh Rasulullah. Beliau itu tidak baiki oleh orang lain, beliau tetap membalas dengan hal yang baik. Nah, kita pun demikian, kita senyum dulu aja, nggak apa-apa, respon kita ya seperti itu ya. Kita meminta maaf, setelah itu kita sadar, kita jelasin ulang. Nah, ternyata dari yang udah dijelasin, oh gitu ternyata ya. Nah, orang jadi berbalik, malah jadi, oh ini saya ngerti, paham nih. Kalau gini saya paham, ngerti. Kayak kemarin saya baru aja ketemu orang yang dia dapat di media-media tuh prudensial itu negatif apa semua. Saya datengin saya jelasin kenapa. 2 hal ya, kalau nilai tunai itu orang yang kecewa itu karena ini. Ya karena saver kita itu yang benar-benar nilai investasi itu. Yang kedua klaim, soal klaim itu alhamdulillah tidak pernah ada prudensial membayarkan klaim kalau sesuai ketentuan yang berlaku. Saya jelasin nilai tunai, saya jelasin tentang klaim, saya jelasin tentang perusahaan, saya jelasin tentang diri saya juga, saya mengupgrade diri terus. Dan alhamdulillah yang tadinya dia mau nutup, ya nggak jadi, nerusin aja gitu. Bahkan malah kepikiran mau buka yang saya jelasin juga gitu tentang income protection dan lain sebagainya gitu. Jadi nasihatnya dong Kang untuk kita semua termasuk saya. Saya sih gimana kalau yang tadi yang kita dapat komplain, terus mungkin ada kata-kata yang nggak enak yang didengar, yang dikeluarkan karena ketidakmengertian para nasabah yang lama ini, dan juga mungkin ada sedikit yang kurang pas gitu, sehingga membuat teman-teman agen dan leader tuh, waduh nih jangan-jangan bisnis kita nih bisnis nggak tipu-tipu gitu ya. Kita nih mesti cari bisnis lagi deh yang lain deh ini. Iya, paham. Okay. Dan akhirnya demotivasi dan mendestruksikan diri sendiri dan bahkan bisnisnya sendiri yang sudah dibangun capek-capek. Boleh dong Kang nasihatnya? Saya nggak bisa nasihati ya Bu ya. Cuman ini saya sharing aja pengalaman saya. Saya pun ada nasabah saya yang waktu itu saya jelasinya mungkin kurang pas gitu ya. Pertama, kita niatkan, niat kita tuh niat baik. Penting ini Bu ya. Niat itu sangat sangat berdampaknya besar. Bismillah ya Allah, saya niat baik ke orang ini, mau ngejelasin ulang. Bagaimanapun nanti responnya saya akan terima. Kalau itu mungkin berdasarkan dari apa yang kita tabur dulu kurang baik, saya akan harus terima nih hal yang kurang baiknya. Tapi saya akan mencoba meluruskan hal yang baik ini gitu ya. Yang pertama itu. Niatkan dengan kita pengen ngejelasin ulang hal yang baik. Yang kedua, siapkan mental kita nih teman-teman nih, apapun nanti. Ya tadi kalau dia mau marah atau bagaimana, ya saya minta maaf, saya senyum. Kita udah meminta maaf, orang yang nggak memaafkan is okay. Kita sudah melakukan hal itu. Yang kedua, kita yakini bahwa bisnis kita ini tadi dimaknai bahwa bisnis kita bantu orang, banyak orang yang sudah terbantukan apa semua. Itu yang akan jadi bahan bakar kita. Bahan bakar kita buat ke depan untuk bisa mencoba lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin cuma 1-2 yang tadi kalau kita bicara nih. Misalkan penciuman kita diambil oleh Allah. Tapi ada anggota badan lain ini teman-teman. Yang sama Allah masih ada. Artinya apa kalau ke bisnis kita? Mungkin cuma ada 1-2 orang bisa kita hitung dengan jari. Tapi ada kebahagiaan tertentu yang dulu teman-teman pernah dapatkan. Disyukuri itu teman-teman ya. Masih banyak ada nasabah lain yang baik. Cuman 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Tapi orang sana di luaran sana coba hitung. Oh banyak juga nih orang yang masih sadar. Ada yang masih baik, yang masih percaya oleh kita gitu ya. Jadi selalu responi dengan syukur itu sih Bu Endah. Gak apa-apa. Memang butuh dilatih, tapi nanti akan meningkatkan kapasitas teman-teman di dalam kehidupan. Gak hanya di bisnis teman-teman ya, tapi di dalam kehidupan ada permasalahan apa teman-teman juga. Ya tadi, semua dilatih, dan semua kita bisa pelajari ilmunya, itu sih insya Allah.
Oke, makasih Kang Beni, Masya Allah. Oke, Kang Beni luar biasa. Ringnya ya. Syukur nih. Wah, Linda, daging-daging makasih semua banyak ya dalam rangka final sprint. Makasih Ya, Kang banyak Beni. Kang Beni.